Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Arya Suryansyah Leopoltik dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari tugas fisika untuk semester 2. Materi pertama adalah radiasi elektromagnetik. Pasti kalian umum kan mendengar radiasi elektromagnetik. Jadi, radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat menghantarkan muatan sama dengan arus listrik. Masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang yang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck. Jadi ini rumus radiasi elektromagnetik, E sama dengan Hf. Sifatnya yaitu sebagai gelombang, materi partikel dapat merambat di ruang hampa, merupakan gelombang transversal, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan mengalami lenturan atau difraksi. Arah rambatannya juga tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Bila suatu radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui materi ini, maka komponen listrik akan berinteraksi dengan atom dan molekul dalam materi tersebut. Adapun interaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama transmisi radiasi, yang kedua absorpsi radiasi. Dalam absorpsi, atom atau molekul akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah hamburan radiasi atau proses scattering. Terjadi karena tumbukan antara radiasi elektromagnetik dengan partikel besar dalam medium. Oke, materi selanjutnya yaitu radiasi benda hitam. Waduh, benda hitam apa ini? Langsung aja ya. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik thermal yang terjadi dalam atau di sekitar benda saat keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Secara sederhana, kita dapat memahami radiasi benda hitam adalah ketika benda menyerap dan menahan cahaya, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi ke sekitarnya, sehingga kita dapat merasakannya melalui suhu maupun perubahan warna tertentu. Hukum radiasi benda hitam. Hukum Planck. Hukum ini menjelaskan mengenai rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan thermal dan temperatur tertentu. Hukum ini memiliki persamaan matematis sebagai berikut. Yang kedua adalah hukum perpindahan Wien. Wien menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum suhu yang lainnya. Secara matematis dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, contoh peristiwa radiasi benda hitam ini kita bisa lihat dari gejala pemanasan global dan efek rumah kaca, penggunaan termos, panel surya, dan penggunaan pakaian. Materi ketiga, efek fotolistrik. Waduh, efek fotolistrik. Pasti kalian nggak asing kan sama panel surya. Nah, jadi panel surya itu adalah salah satu benda yang menganut efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz. Hertz mengamati kemudian menunjukkan bahwa elektroda diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Rumus efek fotolistrik. Jadi ini rumus energi kinetiknya, EK sama dengan F0. Rumus frekuensi ambang, F0 sama dengan omega per H. Rumus energi kinetik, EK sama dengan HF dikurang omega, EK sama dengan HF per dikurang HF0, EK sama dengan H dalam kurung F dikurang F0. Rumus panjang gelombang ini lambda 0 sama dengan C per F0 sama dengan Hc per omega. Kegunaan efek fotolistrik ini yang pertama, dasar dari produksi energi listrik oleh radiasi matahari dan penggunaan energi-energi matahari. Pembuatan sel yang dipakai dalam pendeteksi nyala boiler dari pabrik termoelektrik besar. Dan yang terakhir, prinsip pengoperasian sensor yang dipakai dalam kamera digital dan dioda fotosensitif seperti yang dipakai dalam sel fotovoltaik dan elektroskop. Efek Compton.
Jadi materi efek Compton ini apa sih? Efek Compton nih kan jarang tuh didengar nih. Nah, bukan Compton yang di Amerika ya ini. Ini Compton ini, efek Compton ini merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dari elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Hasil eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi pada percobaan ini kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek nih, kan pendek nih. Pas dia di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itu yang dapat menjelaskan perubahan panjang. Jadi dia pas foton datang ini pas pas dia mengenai materi ini dia jadi panjang karena hukum kekalahan momentum. Ini rumusnya E sama dengan M, rumus pertama N sama dengan MC dan E sama dengan M kali C kali C. Ini rumus energi foton Planck. Ini sifat terakhir nih, materi terakhir, sifat gelombang dari partikel. Apa sih sifat gelombang dari partikel? Berdasarkan peristiwa efek fotolistrik dari Einstein yang kemudian didukung dengan percobaan yang dilakukan oleh Compton telah membuktikan tentang dualisme sifat kembar cahaya, yaitu cahaya bisa berkelakuan sebagai gelombang tetapi cahaya juga dapat bersifat partikel. Jadi rumus sifat gelombang dan partikel ini pada tahun 1924 de Broglie mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun seperti halnya elektron dapat berkelakuan seperti gelombang. Sebuah foton dengan frekuensi F memiliki energi sebesar Hf dan memiliki momentum P karena C sama dengan F lambda maka Hf per C momentum foton dapat dinyatakan P sama dengan H per lambda, sehingga panjang gelombang dapat dinyatakan lambda sama dengan H per P. Untuk benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan memiliki momentum linear sebesar mv, maka panjang gelombangnya de Broglie dari benda itu dinyatakan dengan persamaan H lambda sama dengan H per P dengan H per mv. Ini nanti Louis de Broglie di hipotesisnya dicoba oleh Davison dan Germer. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon